Shalom Aleihim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, supaya kami bisa mengertinya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Selasa 9 Juni 2020 kita akan belajar satu ayat firman Tuhan, yaitu Matius pasal 2 ayat yang ke-12. Demikian. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Judul dari penjelasan firman Tuhan ini adalah peringatan dari Tuhan. Peringatan dari Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, penjelasan mengenai orang-orang Majus selengkapnya biarlah menjadi bagian khotbah-khotbah Natal nanti. Kali ini kita akan membicarakan satu bagian kecil dari orang-orang Majus tersebut. Ayat ini menjelaskan mengenai peringatan Tuhan melalui malaikatnya kepada orang-orang Majus. Perhatikan kata yang penting di sini, yaitu diperingatkan. Dan karena diperingatkan dalam mimpi. Kata diperingatkan dalam bahasa Yunani adalah krematistentes. Krematistentes. Dari kata asli yaitu krematizo. Krematizo. Yang artinya menyatakan pernyataan. Ini gambarannya seperti seseorang sedang berunding dalam sebuah bisnis. Intinya adalah verbal, ucapan dari bibir, dari mulut. Walaupun di ayat ini adalah dalam mimpi. Jadi ini pernyataan yang jelas. Malaikat menyatakan secara jelas peringatan itu. Dan orang-orang Majus mendengar dengan jelas peringatan itu. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan melalui malaikatnya memperingatkan orang-orang Majus itu? Ada dua alasan. Yang pertama adalah karena maksud Herodes adalah jahat. Terbukti di ayat yang ke-16, perhatikan. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Herodes mempunyai maksud yang jahat. Dia bukannya ingin menyembah Yesus, bukan. Tapi dia ingin membunuh Yesus karena merasa saingannya sebagai raja yang besar. Sehingga ketika dia diperdaya atau merasa diperdaya oleh orang-orang Majus, dia langsung melakukan pembunuhan terhadap anak-anak 2 tahun ke bawah. Dan dia berpikir mungkin salah satunya adalah Yesus, yang dianggap raja yang besar itu. Alasan kedua adalah karena orang-orang Majus adalah orang-orang benar. Mereka datang dari timur karena percaya dan menerima Yesus sebagai raja yang besar. Lalu mereka menyembahnya. Dan mereka mempersembahkan harta berharga, emas, kemenyan, dan mur. Itu barang-barang yang berharga pada zaman itu. Oleh karena itu Tuhan memperingatkan mereka. Karena mereka orang-orang yang benar, yang mendapat tempat di hati Tuhan. Sehingga ketika mereka hendak memasuki wilayah yang berbahaya, mereka diperingatkan. Dan mereka cari jalan lain untuk kembali ke timur. Bapak Ibu, tidak ada tempat yang benar-benar aman di dunia ini bagi kita. Pandemi COVID-19 membuat kita was-was, membuat kita takut. Jangan-jangan tertular. Karena memang tidak ada tempat yang aman bagi kita. Bahkan di Indonesia beberapa waktu yang lalu para narapidana dibebaskan. Mereka bukannya bersyukur,
tapi mereka kembali ke perbuatan lamanya. Mereka membegal, merampok, merampas dengan jahat, dengan kejam. Tidak ada yang aman bagi kita. Dalam dunia bisnis dan pekerjaan pun demikian. Banyak orang berbuat curang. Banyak orang melakukan penipuan. Tidak aman. Tidak ada yang benar-benar aman. Namun, Tuhan akan memperingatkan kita. Asal kita percaya, menerima Dia dengan sungguh hati, dan mau berkorban bagi Dia, bagi pekerjaannya, dan hidup benar. Ketika kita melakukan hal-hal itu, maka Tuhan akan memperingatkan kita supaya kita tidak memasuki wilayah-wilayah yang membahayakan fisik kita, jiwa kita, maupun rohani kita. Tuhan akan memperingatkan. Kalau kita tidak diperingatkan, kita akan masuk ke sana dan bahaya, celaka kita. Tetapi kalau kita percaya Yesus, menerimanya, hidup benar, mau berkorban bagi pekerjaannya, maka Tuhan akan memperingatkan kita. Supaya kita tidak masuk ke wilayah-wilayah yang membahayakan fisik kita, jiwa kita, dan rohani kita. Ingat sekali lagi, Tuhan akan memperingatkan kita supaya tidak masuk wilayah-wilayah yang berbahaya bagi fisik, jiwa, dan rohani kita, asal kita hidup benar, percaya dan menerimanya dengan sungguh, dan rela berkorban bagi pekerjaannya. Amin. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk merenungkan dan juga melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebarkan video ini kepada rekan-rekan supaya mereka mendapatkan berkat yang sama seperti yang sudah Bapak Ibu terima. Jangan lupa subscribe dan loncengnya diklik di monitor Bapak Ibu. Tuhan memberkati.